Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam sapa kami berikan kepada Dewan Juri dan sivitas akademik lainnya. Dengan juri yang kami hormati serta sivitas akademik yang berbahagia. Perkenalkan kami dari tim Asapelas Tuberosa dengan saya Heri Indrajat dengan NIM E002-1192 dan dua rekan saya lainnya. Saya Naufal Widi Adiawan dengan NIM E0020329. Saya Nandira Putri Cahyani dengan NIM E0021332. Pada tahun 2009, pemerintah menjalankan program baru mengenai EKTP. Dalam EKTP, terdapat informasi yang terkoneksi dengan Kemendagri Republik Indonesia. Pada awal tahun 2016, terdapat 85% dari 179,9 juta jiwa yang sudah mendaftar EKTP, sedangkan 15% sisanya belum. Bagi yang belum mendaftar EKTP, terdapat berbagai masalah seperti tidak punya identitas legal, tidak bisa memilih dalam pemilu dan pemilu kada, tidak bisa membuat SIM, dan tidak bisa menikah di KUA dan di Dinas Pencatatan Sipil. Melihat masalah di atas, kami berusaha untuk mempercepat pembuatan EKTP dalam konsep e-government. Oleh karena itu, menyikapi masalah di atas dalam rangka untuk mewujudkan e-government dalam efisiensi pembuatan EKTP, maka dibuatlah karya tulis ilmiah ini dengan judul Implementasi e-government dalam lembaga pemerintah guna mempercepat efisiensi pendaftaran EKTP berbasis aplikasi Smart e-KTP. Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, ada beberapa permasalahan yang selanjutnya dibahas oleh peneliti. Adapun permasalahan yang akan diangkat adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana peran e-government dalam strategi efisiensi pelayanan publik. Yang kedua, bagaimana efektivitas pelayanan pembuatan EKTP di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana implementasi aplikasi Smart e-KTP untuk mempercepat layanan pembuatan EKTP. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Pada penelitian ini, penulis semakin mendalami, meneliti, dan menggali suatu data yang didapatkan. Dengan hal tersebut, diharapkan kualitas penelitian ini akan semakin baik. Melalui e-government, kita juga dapat merasakan beberapa manfaat seperti masyarakat bisa dengan mudah mencapai fasilitas publik tanpa harus datang ke tempatnya, mengurangi antrean, dan juga mencegah virus corona. Akan tetapi, dalam program e-government ini diperlukan dengan adanya konsistensi pemerintah, sarana dan prasarana yang memadai, dan juga sumber daya manusia yang mendukung untuk meminimalisasi dampak yang ada. Maka kita sangat memerlukan konsistensi pemerintah yang tinggi, sarana prasarana yang memadai, sekaligus tenaga yang andal untuk mengawasi, dan juga kita perlu menyosialisasikan kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pembahasan kami yang kedua adalah mengenai efektivitas pelayanan EKTP. Kami menemukan bahwa di 34 provinsi di Indonesia, pelayanan EKTP-nya masih belum maksimal. Hal-hal yang membuatnya tidak maksimal adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor sarana dan prasarana. Di banyak tempat di Indonesia, sarana pencetakan maupun perekaman EKTP sudah sangat berumur maupun tidak menggunakan teknologi yang terkini. Hal tersebut tentunya menghambat masyarakat yang melakukan proses pembuatan EKTP. Yang kedua adalah faktor belangko.
Masih banyak masyarakat yang kesusahan mengakses belangko. Bahkan, pernah terjadi kasus bahwa belangko ini diperjualbelikan oleh petugas yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga adalah faktor antrean. Di banyak tempat di Indonesia, masyarakat harus mengantre selama berjam-jam untuk melakukan pencetakan maupun perekaman EKTP. Bahkan, antrean tersebut dimulai sebelum antrean tersebut dibuka. Hal tersebut mencerminkan bahwa proses birokrasi masih belum berjalan dengan baik. Yang keempat adalah faktor internet yang belum merata di Indonesia. Lalu yang kelima adalah faktor percaloan. Tidak dapat dipungkiri, ribetnya proses dalam membuat EKTP memunculkan calo-calo yang menjanjikan kemudahan bagi para pencari EKTP. Yang keenam adalah syarat tambahan dan dalam layanan administrasi. Yang ketujuh adalah lambatnya pencetakan EKTP. Dan yang terakhir adalah masyarakat menganggap EKTP tidak penting. Memang tidak semua masyarakat beranggapan begitu, namun anggapan tersebut tentu masih ada di dalam masyarakat. Pembahasan yang ketiga adalah implementasi aplikasi Smart EKTP dalam rangka meningkatkan kecepatan dan akurasi pengambilan data pendaftar EKTP. Hasil penelitian ini adalah sebuah aplikasi yang dapat melakukan rekam data kepada para pendaftar EKTP. Masyarakat akan melakukan input data diri secara mandiri melalui aplikasi Smart EKTP yang sudah terhubung dengan server pemerintah. Aplikasi ini memiliki 5 tahapan. Yang pertama, halaman login. Yang kedua, pengisian data sesuai alamat tempat tinggal. Yang ketiga, pemilihan opsi pembuatan EKTP. Yang keempat, pengisian data diri pendaftar. Dan yang kelima adalah proses sinkronisasi dengan server pemerintah. Tahapan pertama dalam penggunaan aplikasi ini adalah halaman login. Tahapan ini bisa dilihat dalam gambar berikut. Pada proses ini dijelaskan bahwa pendaftar akan mengisi nama lengkap dan NIK atau nomor induk kependudukan. Pada sistem ini, aplikasi akan melakukan sinkronisasi data dengan basis data sistem pemerintah. Apabila pendaftar salah dalam pengisian data, maka proses login tidak akan berlanjut. Jika nama dan NIK tervalidasi secara benar, maka pendaftar bisa lanjut ke tahap berikutnya. Tahapan yang kedua adalah mengisi data sesuai dengan alamat tempat tinggal. Tahapan ini bisa dilihat dalam gambar di sebelah saya. Pengisian data ini bertujuan untuk sinkronisasi data dengan server di Dukcapil. Pada halaman ini, pendaftar diminta untuk mengisi alamat provinsi, kabupaten, dan kecamatan sesuai dengan domisili pendaftar. Jika sudah terhubung dengan basis data, pendaftar bisa lanjut ke tahapan berikutnya. Pada tahapan yang ketiga, pendaftar diminta untuk memilih opsi antara pembuatan EKTP atau laporan kehilangan dan kerusakan EKTP. Jadi, selain melayani pembuatan, aplikasi Smart EKTP juga melayani laporan kerusakan atau kehilangan EKTP. Tahapan ini bisa dilihat dalam gambar di sebelah saya. Tahapan yang keempat adalah pengisian data diri pendaftar. Pendaftar diharapkan mengisi data diri secara akurat sesuai yang tercantum pada KK atau kartu keluarga. Halaman ini berisikan nama lengkap, nomor kartu keluarga, NIK atau nomor induk kependudukan, dan nomor HP aktif milik pendaftar. Setelah itu, pendaftar akan melakukan perekaman sidik jari melalui ponsel. Tahapan yang terakhir adalah sinkronisasi data diri dengan basis data yang terdapat pada server pemerintah. Jika data yang dimasukkan sudah benar, maka pendaftar EKTP melalui aplikasi Smart EKTP telah selesai. Jika data yang dimasukkan benar, maka tampilan pada aplikasi akan terlihat pada gambar berikut. Setelah data terverifikasi, maka pendaftar akan menerima SMS ke nomor yang sudah didaftarkan sebelumnya. Pendaftar akan melakukan perekaman iris mata di kantor di Dukcapil terdekat. Pengambilan EKTP yang sudah jadi akan diberitahukan melalui SMS. Berdasarkan pembahasan yang sudah kami terangkan, kami menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, EKTP merupakan unsur penting dalam administrasi kependudukan. Namun, kualitas pelayanannya pada Dukcapil di seluruh Indonesia masih belum maksimal. Pelayanan tersebut seharusnya berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan memperhatikan pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat. Berdasarkan kondisi yang ada, penyelenggaraan pelayanan EKTP masih dapat dan harus dioptimalkan. Yang kedua, efisiensi dalam pelayanan publik sangat bergantung dengan lancar atau tidaknya proses implementasi e-government. Dengan menggunakan teknologi yang ada, masyarakat tidak perlu
untuk datang ke kantor secara fisik. Hal tersebut tentunya memudahkan proses birokrasi. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, kami memberikan terobosan mengenai aplikasi Smart EKTP yang dapat digunakan untuk mempercepat efisiensi pendaftaran EKTP. Berdasarkan hasil pembahasan serta permasalahan yang diangkat oleh penulis, maka penulis dapat memberikan saran. Yang pertama, bagi pemerintah hendaknya memberikan perhatian lebih khususnya pada sistem operasional yang melakukan pelayanan kepada masyarakat. Pada era sekarang ini, tentunya proses digital sudah bisa diterapkan di segala proses untuk menghemat biaya dan waktu. Digitalisasi dalam pemerintah harus segera dikembangkan mengingat banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah sebaiknya mendukung adanya inovasi Smart EKTP untuk dikembangkan di Disdukcapil. Yang kedua, bagi masyarakat hendaknya lebih memperhatikan program-program baru pemerintah dan melaksanakannya sesuai prosedur karena memang sudah sepatutnya harus kita ikuti. Sekian pemaparan dari kelompok Asapelas tuberosa. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.